Selamat sore untuk adik-adik mahasiswa semester 7, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Hari ini fakultas membuat semacam edukasi kembali sebagai bentuk persiapan tugas akhir daripada adik-adik sekalian. Jadi memang karena ada perkembangan dari sisi model, kemudian juga variabel dan metodenya, kita melakukan pengembangan ini setiap semester ya, setiap tahun lah. Dalam arti kita ingin mengupgrade gimana setiap tahun skripsi adik-adik mahasiswa itu ada perkembangan, ya, ada perbedaan dengan skripsi kakak tingkatnya sebelumnya. Dan ini tentu dalam arti ingin membuat karya adik-adik ini betul-betul murni karya sendiri. Jadi kita buat kebijakan seperti ini, sebenarnya manfaatnya dimanfaatkan oleh adik-adik sekalian. Jadi harapan kami nanti dengan adanya rapat yang kedua ini atau edukasi yang kedua ini terkait dengan tugas akhir, adik-adik tidak perlu banyak bertanya lagi. Jadi bagaimana menyusun skripsi itu mulai dari judul, kerangka, dan lain-lain. Jadi semuanya sudah akan kami paparkan dari slide pertama sampai slide ke-38. Kita mengawali dari pertanyaan, ya, beberapa teman-teman yang bingung, yaitu adalah bagaimana langkah-langkah Pak di dalam menyusun judul skripsi. Jadi perlu dipahami dulu, menyusun skripsi itu perlu ketenangan, gitu ya, perlu fokus, ya, perlu memahami yang namanya fenomena. Jadi kita tidak bisa ketika dalam kondisi banyak pikiran, gitu ya, kita nggak datang ke sebuah lokasi untuk melihat sebuah fenomena secara real, terus tahu-tahu kita mau menyusun judul skripsi, padahal tidak bisa demikian. Jadi kita harus pahami dulu objeknya itu apa yang akan kita teliti. Dari situ kemudian dari objek yang kita ketahui, baca permasalahannya dulu. Kira-kira ada apa di sana? Kenapa saya meneliti di sana? Karena itu menjadi dasar nanti di dalam penyusunan latar belakang. Nah, kalau dari depan sudah tidak tahu arah dan tujuan seperti tadi, maka kemungkinan skripsi kita itu nggak akan selesai. Nah, ini yang perlu ditekankan terlebih dahulu sebelum kita menginjak pada bagaimana langkah-langkah di dalam menyusun skripsi. Pahami dulu fenomenanya, ya, baru kita menyusun variabel-variabel yang akan diteliti. Nanti kalau sudah tertata yang namanya variabel, baru kita akan menyusun yang namanya judul. Jadi jangan membuat skripsi itu jangan langsung judul. Itu salah besar. Pahami konsepnya dulu, apa permasalahan di mitra atau objek yang akan kita teliti, baru kita tetapkan beberapa variabel. Dari variabel itu kita susun judul. Nah, terkait dengan aturan, kita sekarang terikat pada peraturan terbaru, yaitu adalah peraturan Permendikbudristek nomor 53, yaitu tepatnya di tahun 2023 kemarin. Itu sudah di launching oleh kementerian. Dalam arti ini harus dijalankan oleh seluruh kampus ya di Indonesia. Salah satunya dalam penerapan penyelesaian tugas akhir. Memang di beberapa kampus itu membuat sebuah kebijakan yang namanya tugas akhir mahasiswa itu tidak harus skripsi, tapi kami tidak. Kami tetap pada luaran yang ingin kami capai, ya, yaitu adalah produk yang akan dihasilkan oleh mahasiswa, yaitu adalah bentuknya tetap tugas akhir. Namun demikian, selain kita nanti membuat sebuah tugas akhir, adik-adik mahasiswa yang misalnya di konsentrasi pemasaran dan kewirausahaan, itu kan punya produk sendiri yang diteliti. Nah, di situ yang ingin kami capai. Jadi selain adik-adik bisa menulis sebuah karya tulis ilmiah bentuknya skripsi, tapi adik-adik juga bisa dapat menggali lebih dalam apa yang sedang dikembangkan di dalam bisnisnya dan dituangkan di dalam skripsi. Itu tujuan kita. Ya. Fakultas tetap memberikan kebebasan. Dalam arti misalnya kita mau berbicara, saya mau penelitian yang sifatnya eksploratory atau eksplanatori. Ini kita berbicara dua hal ini ya. Dua hal ini. Nah, yang kita pakai kan selama ini yang banyak dipilih oleh mahasiswa itu adalah explanatory research. Atau kita menggunakan
studi ya dengan prinsip kuantitatif, tidak menggunakan kualitatif. Meskipun di dalam kuantitatif itu sebenarnya ada deskriptif datanya ya, yang sifatnya itu juga kualitatif ya, deskripsi of data. Nah di situ kita kemudian membuat pedoman. Nah, jadi fakultas ini kan menerbitkan beberapa pedoman ya, pedoman penulisan skripsi, pedoman penulisan atau penggunaan aplikasi Smart PLS 4.0. Nah untuk tahun ini. Nah jadi dua pedoman ini sebenarnya fasilitasi, jadi adik-adik ini nggak perlu lagi tuh gimana nanti saya menyusun bab 1, bab 2, bab 3 sampai ke bab 5. Itu semuanya sudah tertuang di situ. Berikut juga penjelasannya. Terkait dengan teknis nanti misalnya bagaimana melakukan penyebaran data lalu kemudian screening data nih. Sebelum data dianalisis kan harus diuji dulu, uji validitas, reliabilitas dan sebagainya. Nah, itu semuanya sudah dituangkan di dalam dua pedoman tadi. Jadi, tapi sebelum kita menginjak pada dua pedoman tadi, mahasiswa itu wajib melakukan yang namanya pengajuan KAS, kerangka ajuan skripsi. Jadi KAS itu gambaran dasar kira-kira judul saya ini diajukan diterima atau ditolak. Nah jadi kan lebih ringan nih, kalaupun ditolak berarti saya tidak terlalu berat lah karena saya hanya menyusun poin-poinnya saja. Tapi kalau langsung proposal terus kita tolak, nah itu nanti dampaknya adik-adik ini merasa sia-sia itu ya, menggali sebuah fenomena kemudian akhirnya ditolak. Nah ini dikarenakan apa? Karena plagiarismenya tadi. Jadi kalau sampai nanti ada beberapa judul yang kami anggap itu sama itu ya, maka akan kami tolak. Siapa yang ditolak? Yaitu adalah judul yang dikirim setelah yang ngirim pertama tadi. Maka dari itu harus lebih dulu ngirimnya gitu ya, pada link yang sudah kami siapkan. Ini ya. Jadi explanatory research itu kita menjelaskan ulang hasil temuan berikut sebelumnya dan kita teliti sekarang. Kalau exploratory itu istilahnya belum pernah dilakukan penelitian, tapi kita menggali ya, untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah. Jadi dalam penelitian itu sebenarnya bebas ya. Hanya saja beberapa mahasiswa banyak memilih yang namanya explanatory research ya, seperti yang kita pelajari selama ini. Kemudian ini contoh di dalam explanatory research pada slide ketiga. Jadi gambaran umumnya itu seperti ini, bahwa penelitian sebelumnya nih ya, oleh peneliti sebelumnya dia melakukan penelitian dengan model yang sebelah kiri. Nah, namun kemudian kita sekarang ingin mengangkat kembali salah satu variabel yang diteliti sebelumnya, hubungan X dengan Y-nya, untuk dijadikan variabel bebas dan variabel terikat kita. Nah, contohnya yang warna orange itu, atau coklat itu. Nah, disitulah kemudian yang disebut sebagai explanatory research yang sebelah kanan ini. Kita menguji ulang penelitian sebelumnya dengan objek yang berbeda nih. Yang sebelumnya adalah rumah makan Rumia. Nah sekarang kita menggunakan kafe murni. Nah, misalnya model yang akan kita bangun seperti yang sebelah kanan. Nah disitulah perbedaannya di mana Pak? Kita menambahkan variabel pelayanan, promosi, dan kepercayaan. Nah ini bentuknya struktural sudah. Ini gambarannya ya, bahwa explanatory research itu kita menggali penelitian sebelumnya ya, kemudian kita angkat sebuah variabelnya pada objek yang akan kita teliti sekarang. Nah, kemudian kita bentuk model-model tambahan, ya, variabel tambahan di situ apa yang kita gali. Maka dari itu kita membuat sebuah yang namanya kerangka atau model seperti ini itu nggak bisa, ya sifatnya itu hanya asal buat tapi tidak melakukan observasi. Pahami dulu permasalahannya. Misalnya di situ ternyata pada kafe murni ya, yang sebelah kanan pelayanannya yang bagus. Nah itu boleh kita angkat. Atau masalah promosi, itu kafe nggak pernah melakukan promosi Pak, tapi kok rame. Nah ini kan masalahnya negatif. Boleh juga diangkat, tapi uniknya di situ adalah banyak yang berkunjung. Kemudian harganya mahal Pak, tapi kok rame. Nah ini masalah-masalah yang sifatnya itu negatif. Kalau positif ya, harganya murah Pak, rame. Nah ini kan hal umum berarti ya, yang sering terjadi di masyarakat. Jadi fenomena itu boleh negatif, boleh positif. Terserah, yang penting argumentasinya nanti yang ada di latar belakang. Nah, kemudian jadinya seperti ini. Kita lanjut ke slide keempat. Bagaimana penjelasan terkait dengan kelayakan objek? Nah, ini banyak pertanyaan dari teman-teman.
harusnya sudah tidak perlu ditanyakan. Kalau kita berbicara SDM, ya, objek kita itu jelas ya, yaitu adalah pegawai atau karyawan. Kalau keuangan, ya, boleh menggunakan laporan keuangan perusahaan. Atau misalnya saya mau meneliti perilaku masyarakat, Pak, literasi keuangannya, ya, konsumsinya, investasinya dan lain-lain. Atau anak-anak muda, itu boleh. Jadi nggak harus semuanya yang namanya konsentrasi keuangan itu meneliti laporan keuangan. Jadi boleh nih keuangan menggunakan perilaku daripada masyarakat. Anak-anak muda juga boleh diteliti. Atau anak-anak SMA yang sekiranya dia bisa menjawab perilaku keuangannya itu sehari-harinya seperti apa. Jadi jelas ya. Kemudian pemasaran. Kalau pemasaran itu jelas bahwa yang kita teliti itu adalah konsumen perusahaan. Karena kita mau fokus meneliti bagaimana sebuah perusahaan itu menerapkan program pemasaran tadi, mulai dari price, place, promotion, produk, ya, physical evidence, proses, dan people. Jadi itu bagaimana dia menerapkan 7P dan 4P tadi. Makanya jelas nih pemasaran, objeknya itu adalah konsumen. Kemudian operasional. Nah ini kan jarang nih teman-teman kadang mengajukan di operasional. Sebenarnya operasional juga gampang, sama seperti di keuangan. Ya, di operasional itu ya mulai dari data keuangan, ya, contohnya adalah data gudang, data inventory, data persediaan, data lini produksi, data penjualan. Nah inilah yang diteliti oleh teman-teman di operasional. Kemudian di kewirausahaan itu lebih unik lagi karena dia meneliti strategi bisnisnya sendiri. Ya, deskriptif di situ. Bukan lagi bisa menggunakan kuantitatif, ya. Boleh menggunakan kualitatif kalau di kewirausahaan. Karena di situ ingin mengungkap sebuah tips atau strategi baru yang ada di dalam bisnisnya. Nah, ini yang unik. Itu terkait dengan objek, ya. Pahami objeknya dulu. Karena masing-masing konsentrasi ini harusnya sudah paham. Kalau saya SDM berarti saya meneliti karyawan atau pegawai. Kalau keuangan saya laporan keuangan, Pak. Atau perilaku konsumsi daripada masyarakat, perilaku investasi. Itu yang kita teliti. Jadi dua kalau di keuangan boleh menggunakan. Kalau pemasaran jelas ke konsumennya yang diteliti. Apakah konsumennya sifatnya itu konsumen baru atau calon konsumen, ya, atau konsumen yang sudah membeli lebih dari 2 kali, itu bebas. Karena itu argumentasinya nanti berbeda-beda. Kalau nanti kita penelitian loyalitas, berarti konsumennya yang sudah lebih 2 kali berkunjung di toko itu. Berarti kan dianggapnya konsumen-konsumen yang loyal yang kita teliti. Tapi kalau masih sifatnya adalah konsumen yang baru atau calon konsumen, kita boleh juga misalnya ada seseorang datang ke sebuah toko, kemudian belum pernah beli nih, kita seberkusioner, berarti kita berbicara minat beli. Disitulah konsep daripada objek di dalam pemasaran, ya, operasional dan kewirausahaan seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, kita lanjut pada syarat di dalam objek penelitian. Syarat objek di dalam pemasaran itu jelas, ya. Kenapa kemarin kami membuat kebijakan nggak boleh nih kita meneliti sebuah UMKM yang secara pemasarannya, ya, strategi marketingnya itu nggak jelas, gitu. Nggak ada media promosinya, nggak ada brandnya, ya, nggak ada plang namanya, nggak ada promosi, nggak ada nomor HP yang dituangkan di situ untuk pemesanan dan lain-lain. Nah itu nggak bisa diteliti, gitu ya. Untuk apa? Karena di situ kita tidak akan ketemu nih apa yang unik, apa yang terbaru, ya, apa yang berbeda, apa yang menjadi strategi bisnisnya sehingga produknya atau bisnisnya itu menjadi sukses, gitu. Jadi jelas syarat objek di pemasaran itu brandnya harus jelas, brandnya harus jelas. Kemudian berizin wajib ini. Jadi berizin itu wajib supaya nanti kita bisa mendeskripsikan kapan nih usaha ini berdiri, kapan izinnya diterbitkan. Nanti kan kita bisa menggali syarat-syaratnya apa. Kalau makanan ya minimal PIRT atau izin halal. Nah itu di situ. Kemudian yang keempat nih di dalam objek pemasaran, ya. Setiap hari terdapat transaksi dengan konsumen. Bukan berarti kemudian tiap minggu baru ada satu konsumen. Itu nggak layak juga untuk diteliti. Jadi setiap harinya tetap ada konsumen yang datang berkunjung untuk membeli di toko itu. Itu setiap hari, ya, karena itu menjadi dasar. Kemudian bukan bisnis yang sedang mengalami decline. Nah ini yang parah nih. Kebanyakan ada beberapa kemarin kita jumpai usahanya ini sudah mau tutup, kok masih diteliti, untuk apa? Itu nggak boleh. Pastikan dulu, jangan-jangan nanti ketika sidang skripsi
ternyata tokonya sudah tutup gitu. Nanti gimana pertanggungjawaban adik-adik mahasiswa kepada dosen-dosen pembimbingnya? Nah, ini yang menjadi bimbang nanti ketika ujian. Nanti justru saudara susah untuk menjawab gitu ya. Menjawab jawaban ya atas pertanyaan daripada para penguji. Nah, kita berbicara pemasarannya. Lalu sekarang objeknya adalah SDM. Jadi di dalam SDM itu jelas ya, yaitu adalah SDM daripada usaha atau sebuah lembaga yang sejenis ya, dan tidak bisa dilakukan penggabungan antara pegawai yang tetap dan yang honorer. Nah, ini jelas fix ini, nggak bisa ditawar-menawar, nggak bisa ditawar. Karena di situ kita berbicara persepsi ya. Kalau misalnya gini nih, kalau kita campur yang honorer dan yang tetap, kita memberikan gaji ya, yang honorer digaji 500.000, yang tetap digaji 3 juta. Coba kita misalnya bertanya masalah kepuasan kerja, pasti yang gajinya besar akan menjawab setuju. Nah, ini kan ada perbedaan persepsi nanti, entah kepada kepemimpinannya, entah pada motivasi dirinya, karena perbedaan daripada sisi gajinya, penggajiannya nggak setara gitu. Maka dari itu kenapa di syarat di dalam nomor 1 ini, di syarat SDM, nggak boleh kita meneliti atau mencampur-campur sebuah SDM yang di dalamnya itu sebenarnya tidak satu golongan. Bukan satu golongan dalam arti golongan 3B enggak ya. Dalam arti tetap dan tidak tetap, itu nggak boleh digabung. Nanti ada perhitungan tersendiri ya. Kemudian penggabungan SDM beberapa lembaga bisa dilakukan asalkan merupakan satu kelembagaan. Contoh nih, kantor desa. Kita mau ambil satu kantor desa nggak cukup, karena satu kantor desa perangkatnya itu ada sekitar 13 sampai 14, 15 lah. Atau ada yang 11 orang. Nah, di situ juga nggak bisa diteliti karena syarat minimum di dalam penelitian itu di nomor 2 nih ya, minimal responden 30 orang. Berarti kita nggak sampai itu ke sana. Maka dari itu kita boleh menggabung beberapa kantor desa ya, atau pemerintahan desa. Misalnya dari desa Trebungan ya, Kayu Putih, Tenggir, nah ini boleh digabung. Asalkan satu wilayah, jangan mencar-mencar ya. Atau misalnya kita ambil satu kecamatan deh, ya. Kita boleh mengambil satu wilayah beda kecamatan, nggak apa-apa, asalkan di situ dianggapnya budayanya sama. Alasannya gitu boleh, ya. Secara budaya masyarakat sama. Jadi itu juga bisa menjadi alasan. Kemudian kita misalnya mengambil satu kecamatan, boleh nggak apa-apa. Satu kecamatan misalnya ada 6 desa diambil. Berarti ada sekitar 60, kalau ada 11 perangkat 66. Tidak boleh satu desa kemudian kita meneliti apa tarunanya diteliti gitu ya. Kemudian PKK-nya diteliti, BPD-nya diteliti, enggak sama karena beda penggajian. Kalau kita mau berbicara literasi masyarakat terkait dengan keuangan digital ya, maka kita penelitiannya terkait itu. Kita grade kan nanti, kita kelompokkan masyarakat mana yang mau kita teliti. Apakah yang milenial, apakah yang Gen Z, atau yang di luar 2 tadi ya, atau yang dewasa. Nah, kita punya wewenang untuk meneliti itu. Yang unik di situ apa? Misalnya kita mau meneliti terkait dengan perilaku konsumsi ya, menggunakan aplikasi A itu boleh, terserah saudara. Jadi berarti kan berbicara perilaku keuangan dia. Misalnya dia suka pinjaman online dan lain-lain itu bisa juga diteliti. Kita berbicara perilaku keuangannya itu, baik konsumsi baik investasinya. Nah, kalau menggunakan data sekundernya yang atas itu yang keuangan, jadi boleh kita menggunakan laporan keuangan. Nah, berapa sih Pak syaratnya di dalam laporan keuangan tadi? Sama, minimum datanya 30. Karena kita menggunakan HR ya, dan dasar struktural itu adalah regresi. Jadi syarat regresi itu adalah 3 variabel ya, 2 variabel bebas dan 1 terikat. Itu kan syarat regresi linear berganda. Nah, dasar struktural itu menghitung tadi. Maka dari itu kalau kita berbicara teorinya HR, syarat di dalam indikator per variabel itu adalah 2 minimal itu ya. Maka per 2 variabel atau per 1 variabel itu minimal 5 sampel. Maka 5 kali 6 ya, kan 22 nih, 2 variabel bebas berarti 4 indikator. 1 variabel terikat berarti 2 indikator. 6 indikator. Ya, 6 indikator kali 5 berarti kan 30 data responden yang bisa dianalisis di dalam aplikasi Smart PLS. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa kemudian 30 menjadi syarat mutlak, syarat minimum
sampel penelitian. Nah, itu ya. Jadi boleh nih teman-teman misalnya nanti mau laporan keuangan, misalnya perusahaannya ada 10 perusahaan tekstil, kita ambil 3 tahun. Nah, boleh, nggak apa-apa. Berarti 30 data. Tapi saran saya jangan dipaskan ya, karena biasanya di keuangan itu nanti kita ada hitung-hitungannya di belakang. Di dalam keuangan itu kalau bisa misalnya kita ambil 10 perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun nih ya, dari 18, 19, 20, 21. Nah, itu kita bisa meneliti itu. Nah, nanti kita sortir lagi mana perusahaan yang tidak layak untuk kita lakukan penelitian, misalnya dalam 3 tahun mengalami kerugian. Ngapain diteliti? Mending kita mengambil penelitian yang sifatnya keuangannya secara keuangan itu untung atau laba. Nah, ini sifat dasar atau syarat di dalam menetapkan objek penelitian. Jadi teman-teman jangan salah di sini ya. Kebanyakan misalnya gini nih, di keuangan itu banyak gagal pada posisi misalnya keuangan koperasi, karena dia nggak izin ke sebuah lokasi koperasi atau tempatnya itu tempat objeknya, maksud saya objek perusahaan yang akan kita teliti. Kemudian teman-teman sudah buat proposal nih, selesai seminar proposal, kita datang ke sebuah objeknya kemudian ditolak. Nah, ini banyak terjadi. Akhirnya kan harus seminar proposal ulang. Nanti ini harus dihindari. Kita masuk ke slide ke-6.